Perkenalkan, nama saya Nyimas Miftahuzana, NIM 22 2018 262. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modul 7, siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Selanjutnya kita akan masuk ke kertas kerja ya. Kita kertas kerja aset tetap. Di sini kita akan mencari nilai buku. Nilai buku di mana nilai buku itu didapatkan dengan harga perolehan aset tetap dikurang dengan akumulasi penyusutan aset tetap. Gimana cara nyarinya? Kita lihat di sini, kita di soal ini udah ada ya, ikhtisar buku besar aset tetap. Pertama di sini ada tanah. Tanah saldo awalnya itu ada 2 miliar. Jadi di sini tanahnya tidak ada penambahan ya, tidak ada penambahan. Langsung aja kita catat di sini, kita buat strip, langsung aja kita buat di 2018-nya ini senilai 2 miliar, dan kita langsung di sini kan tidak ada akumulasi penyusutannya. Kita langsung aja buat di nilai buku tanah yaitu 2 miliar. Yang kedua kita ada bangunan dan prasarana. Di sini saldo awal bangunan dan prasarana itu 1 miliar 350 juta. Di sini kita lihat ya, sama ya bukunya. Nah, di sini terus ada penambahan dan penambahan pada tanggal 3 itu reklasifikasi bangunan dan pelaksanaan itu sebesar 1 miliar 500 juta, dan pembayaran pajak bumi bangunan sebesar 100 juta. Totalnya 1 miliar 600 juta. Itu totalnya 1 miliar 600 juta. Kita tulis di sini, kita buat di kolom plus. Terus kita tambahin ya. Kita tambahin jadi yang 2017 ditambahin dengan penambahan itu totalnya 2 miliar 950 juta. Nah, di sini kan ada akumulasi penyusutannya, penyusutan bangunan dan prasarana. Di sini kan saldo awalnya ada 135 juta ya, sama kayak di sini 135 juta ya. Nah, akumulasi penyusutan tanah, maksudnya akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana. Nah, di sini ada penambahan pada tahun 2018 sebesar 147.500.000 rupiah. Di sini kita tulis 140.500.000 rupiah, terus kita tambahin nominalnya, dapatlah 282.500 juta 500.000, dan kita kurangin ya. Gimana cara mencari nilai bukunya? Kita kurangin harga perolehan bangunan dan prasarana itu 2 miliar 950 juta dikurangin dengan akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 282 juta 500.000 rupiah. Totalnya 2 miliar 667 juta 500.000 rupiah. Dan di sini kan tidak ada mesin dan peralatannya, tidak ada. Jadi mesin dan peralatannya tidak ada. Kita lihat dilihat di neraca saldo ya. Di neraca saldo ini ada mesin dan peralatan. Nominal 2018-nya adalah 820 juta, 2017-nya 420 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan kurangin 2018 ini kan 820 juta dikurangin 420 juta, totalnya 400 juta, itulah penambahannya. Jadi kita akan buat di sini penambahan di mesin dan peralatan sebesar 400 juta, kita tambahin seperti tadi. Ini dapat hasilnya. Terus kita lihat juga, ini kan ada akumulasi penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Di sini akumulasi penyusutannya ada 146 juta 2018 dan 84 juta 2017. Gimana cara nguranginnya? Kita kurangin 2018 dikurang di 2017, itulah penambahannya sebesar 62 juta ya penambahannya. Jadi kita tulis aja 146 juta. Bagaimana cara mencarinya? Sama saja seperti tadi, harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan, dapatlah nilai buku ini. Nah, terus kita totalin yang plusnya atau debitnya berapa, kita totalin di bawah sini. Terus kita totalin juga yang kreditnya, seterusnya sampai terakhir. Itu nominalnya ini harus sama ya. Nominal ini harus sama nanti yang di sini. Kalau nominalnya sama berarti
sama yang di sini, berarti yang di sini benar. Terus kita ada koreksi yang lain ya. Di sini ada di sini kita ada koreksi yang lain. Nah, di sini tuh di buku besar ini ada bangunan dan prasarana ya. Di sini pada tanggal 10 pembayaran pajaknya ini ada pembayaran pajak bumi bangunannya 2018 ini sebesar 100 juta ya. Nah, di sini kita buat beban lain-lain kan, karena itu ada pembayaran pajak, jadi beban lain-lain pada bangunan dan prasarana sebesar 100 juta. Terus jurnal ini akan dimasukkan kepada kolom keterangan kertas kerja ini, yang di tanah, yang di bangunan gitu. Terus kendaraan bermotor. Di sini kendaraan bermotornya ada jurnal. Di sini nih ada keterangan perusahaan telah membeli 3 truk dengan tiga truk sebesar 300 juta dengan menukar dengan kendaraan lama sebesar 80 juta dengan penyusutannya 16 juta. Jadi di mana jurnalnya, jadi perusahaan itu hanya membayar 240 juta. 240.629. Bagaimana cara membuat jurnalnya? Kita lihat di sini. Di sini ada jurnalnya ya. Ini jurnalnya benar ya, sama kayak yang di buku ya. Kendaraan Bank Lopo pada kendaraan bermotor sebesar 240.629 rupiah. Terus di sini ada kita buat jurnal kendaraan barunya, jurnal koreksi. Di sini ada kendaraan baru dapat dari mana? Dapat dari soal itu kita membeli truk baru 300 juta. Terus kita menjual truk lama sebesar 80 juta dan kita dan penyusutannya sebesar 16 juta. Terus ini kan nominal yang kita tadi Bank Lopo ini, nominal yang dari kendaraan yang kita beli kendaraan tadi. Ini nominalnya, yang cashnya. Ini kan kendaraan lamanya. Terus bagaimana cara mencarinya? Kita akan kurangin 80 juta dikurang 16 juta, totalnya ditambahin 240 juta 629, totalnya 304 juta 629. Itu berarti rugi. Jadi kita akan tulis di sini rugi penjualan dengan nominal berapa kurangnya adalah 4.629.000. Itu ruginya. Terus di sini kita ada peralatan ya. Peralatan kantor. Di sini peralatan kantornya udah tertera ya di sini. Bagaimana cara kita mengoreksinya? Kita akan koreksi peralatan kantornya. Kita akan mengoreksi peralatan kantor. Di sini peralatan kantornya tercatat 9.890. Ini koreksi untuk PPN barang mewah dan beban lainnya ya. Dan beban lainnya sebesar 9.890.000 rupiah. Dan kita akan koreksi jurnal yang kedua. Ini jurnal yang pada kasus kedua pada tanggal 23 Desember ya. Pada tanggal 23 Desember jurnalnya kita koreksi menjadi akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1.600.000, rugi aset tetapnya 400.000 dan peralatan kantornya 2 juta. Baiklah, kita akan lanjut ke semua ini kan kita sudah koreksi jurnal-jurnal ini yang dari buku 1 ke buku 2. Semua ini jurnal ini akan kita tulis di kolom kertas kerja sebelahnya. Kolom kertas kerja ini kita tulis di sini. Setelah ditulis kita nominalnya kita akan totalin ya. Totalin debitnya berapa, kreditnya berapa, dan laporan per auditnya berapa. Itu nominalnya. Terus kita akan memasuki dengan laporan utang jangka pendek. Di sini bagaimana cara menghitung utang jangka pendeknya? Kita menghitung utang jangka pendeknya dengan
utang jangka pendek ini, jangka pendek itu adalah 20.480. Itu dapat dari mana? Itu dapat dari koreksian yang utang sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan yang ini di sini kan udah ada cicilan terakhir PT Ciptaning sebesar ini, sisa manfaatnya 8 bulan dan angsuran tiap bulannya 3 juta. 3 juta dapat dari mana? Angsuran pokok ditambah dengan bunga. Angsuran pokoknya 2.560.000 ditambah dengan 440.000 bunganya, totalnya adalah 3 juta. Jadi sisanya tadi kan 8 bulan. 8 bulan, jadi 8 bulan dikali dengan 2.560.000, totalnya adalah 20.480 ya. Ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi di sini jurnalnya adalah utang jangka panjang PT Ciptaning pada utang jangka pendek PT Ciptaning sebesar 20.480. Di sini kan jurnalnya udah dibuat. Jadi kita pindahin aja di buku utangnya. Di buku utangnya kita pindahin jadi 20.480. Carinya tadi kan 8 bulan dikali 560.000. Terus PT Maju. Cara mencari nominal PT Maju ini sebesar 48 juta ini dapat dari jurnal yang kedua dari soal ini. Soal ini kan sewa pembiayaan PT Maju sisanya 16 bulan. Nominalnya 5.165.875. Ini dapat dari mana? 4 juta. 4 juta ini angsuran pokoknya dan ditambah bunganya 1.165.875. Nah, di sini PT Maju jurnalnya, bagaimana cara mencari jurnal ini? Yaitu kan kita akan bagi dua dulu. PT Maju kita akan bagi dua. PT Maju ini ada utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka pendeknya sebesar 12 bulan dan utang jangka panjangnya 4 bulan. Kita akan menghitung utang jangka pendek dulu terlebih dahulu. Utang jangka pendeknya bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung sisa manfaatnya dikali dengan angsuran pokok. Angsuran pokok ditambah dengan bunga. Ditambah dengan bunga ini. Nah, ini cara mencari bunga ya. Jadi sisa manfaatnya 12 bulan dikali dengan 4 juta, totalnya 48 juta. Itu kita akan buat di kolom utang jangka pendek PT Maju, karena jurnalnya adalah utang jangka panjang pada utang jangka pendek sebesar 48 juta. Nah, di sini udah selesai ya buku pembantu utang jangka pendeknya. Terus kita akan lanjut ke buku pembantu utang jangka panjang. Di sini dapat dari 20.480 ini dapat dari yang jurnal tadi ya, jurnal jangka pendek tadi kita akan taruh di sini. Terus PT Maju ini kenapa dia 66 juta? Di sini kenapa dia 66.654.000? Karena 48 juta ini kan ditambahin kan sisa manfaat dikali angsuran pokok ditambah bunga. Inilah bunganya, dapatlah 18.654. Nah, ini dikurangin bagaimana cara menghitung per auditnya. Jadi ini kan tidak ada kreditnya karena ada debit. Jadi kita langsung aja buat yang ini kita kurangin jadi 16 juta dan ini 30.480.000 rupiah. Nah, ini kan jadi kosong. Baiklah, itu sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan lapas Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.